Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an insyaallah. Isma'u min qaulillahi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, orang-orang yang mengaku dirinya beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kemuliaan orang mengaku beriman, maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu tidak cukup kalau tidak dibuktikan dengan praktek ketaatan. Praktek ketaatan inilah diperintah siap, dilarang pun tidak melawan, tidak menggerutu. Bahkan Allah mengatakan haqqa tuqatih, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Itu artinya sudah bertakwa saja masih terus disuruh menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat itu menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali sudah dalam keadaan pasrah secara total pada Allah, rela hidup, dan seluruh aturan hidup kita sudah menjadi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim mudah-mudahan memperhatikan ayat ini untuk senantiasa menjadikan kiat suksesnya adalah bertakwa kepada Allah, dan agenda utamanya sepanjang hidupnya menjadikan dirinya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Program utama dalam seluruh aktivitas napas-napasnya adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesuksesan sejati, kesuksesan yang tidak akan menangis, kesuksesan yang hakiki, bukan kesuksesan semu yang palsu yang ujungnya hanya bagaikan fata morgana yang tidak punya hakiki. Mari saya mengajak kaum muslimin di akhir bulan Syawal ini kita mengevaluasi kembali hasil perjuangan kita sesudah Ramadan. 11 bulan yang akan datang adalah peluang untuk menjaga takwa kita, bertahan dengan penuh muhasabah diri, muhasabah apa yang menjadi keunggulan kita, muhasabah apa menjadi kekurangan kita. Saya sering mengingatkan, cerdaslah membaca potensi kita. Potensi untuk masuk surga di mana? Kekurangan kita di mana? Buatlah komitmen bersama keluarga di rumah, jamaah dan komunitas yang kita sudah bangun untuk saling mengingatkan dan meningkatkan ketakwaan kita. Tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu, tidak bisa jalan sendiri. Terlalu gampang dan terlalu rapuh syaitan permainkan hidup kita. Tanpa sebuah jaringan komunitas orang-orang soleh di tengah kita, tidak bisa. Syaitan saja Pak itu kadang-kadang berjamaah dalam menghancurkan manusia. Maka kita juga harus sebuah bangun komunitas jamaah, komunitas orang-orang yang rindu dengan ridha Allah, rindu dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini saling menguatkan, saling mengokohkan satu sama lain.
Jangan justru sifat dari orang munafik, saling mengokohkan dalam kemungkaran, mengokohkan dalam kebatilan. Penting di akhir Syawal ini juga senantiasa kita ingatkan, bikin komitmen program yang terencana ke depan. Ya, terutama Pak, program rutin menambah ilmu. Kapan kita berhenti masuk dalam kapasitas menuntut ilmu, lemah kita punya iman, lemah kita punya semangat, kendor kita punya gira. Maka butuh hadirkan diri kita, keluarga kita, untuk bisa menjadi semangat mencari ilmu, semangat untuk mengamalkan ilmu, dengan di program bersama, dengan komitmen bersama sesama orang yang menjadi berindu surga di sisi Allah SWT, insyaallah. Makasih. Kembali ke istiqomah. Kita sudah, ya ini paling rugi ini kalau jamaah istiqomah baru orangnya tidak istiqomah. Saya ulangi ya, jadi ini masjid paling bagus ini, karena istiqomah itu Pak adalah nisful iman, nisful din. 1/2 dari agama ini ada pada istiqomah. Ya, rusak istiqomah, rusak 1/2 agama kita. Jadi pendahulu kita ini, perintis masjid ini, ingin meletakkan kita menjadi jamaah yang insyaallah begitu sudah beriman, ya amantu billah, cuma Nabi satu wasiatkan saya satu, summastaqim, istiqomahlah kalian. Jadi istiqomah itu nisfu 1/2 dari din kita. Sudah beriman, tinggal satu saja, istiqomah. Karena itu Al-Hasan Al-Basri, beliau orang yang paling nikmat membaca doa, Allahumma rzuqna minal istiqomah. Berikan kami rezeki, bukan rezeki sehat, bukan rezeki panjang umur, bukan rezeki materi, tapi rezeki bisa istiqomah. Terutama istiqomah dalam menegakkan ketaatan di sisi Allah SWT. Kita mengagendakan ketaatan ini bukan cuma di bulan Ramadan saja Pak, tapi kita berkata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahi Allah, jangan pernah bosan, nanti mengembuskan napas terakhir baru berhenti beribadah. Selama napas kita ini masih ada, tugas kita menjadi hamba. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasul iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang sudah mengaku dirinya beriman pada Allah, jangan pernah bosan memenuhi panggilan Allah. Ketika Allah menyerukan kepada kalian panggilan A, maka segera sambut. Ya Rabb, saya datang, saya datang, saya memenuhi panggilanmu. Itulah prinsip seorang mukmin. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahu khiyaratun min amrihim. Orang beriman itu sudah begitu datang perintah, begitu datang larangan, maka dia sami'na wa ta'na. Tidak ada, ya, tidak ada khiyarat, tidak ada pilihan lain. Tunduk penuh, tidak ada tawar menawar. Mari kita bawa Pak di rumah kita, suami istri, jangan musyawarah dalam ketaatan kalau dalilnya sudah sah. Jangan lagi dimusyawarahkan kalau dalilnya sudah qat'i, sudah jelas, sorry, sudah tidak perlu tafsir yang lain. Jangan lagi bertanya tafsir. Kerjakan sami'na wa ta'na. Terlalu banyak memperbincangkan sesuatu yang jelas, itu ciri-ciri kita akan mengaburkan sesuatu yang jelas. Dan itu awalnya iblis Pak menjadi pembangkang, karena ingin, ya, seolah-olah mencari alasan untuk keluar dari perintah. Mari kita sama-sama Pak untuk berjadi sami'na wa ta'na dalam kebaikan, ya. Dan insyaallah, ya, kita belajar di komunitas-komunitas
yang insya Allah sama-sama kita mengedepankan Allah dan Rasulnya.